Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra Insight. Setelah tadi beberapa opini dari Pak Mukhlison mengenai dari Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Bogor yang menetapkan sebagai kejadian luar biasa COVID-19 ini. Nah, di sosial media juga viral, Pak Mukhlison, di Sulawesi Tenggara lebih tepatnya, ada video kedatangan 49 tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Apakah memang pintu masuk Indonesia dari darat, laut, udara itu memang cukup longgar atau seperti apa? Ya, kalau itu memang bagaimana kita mengakui bahwa kita kedodoran soal penyekatan di daerah perbatasan gitu ya, atau mungkin pintu masuk, jalan masuk, jalur masuk orang-orang asing gitu ya khususnya, karena ya bagaimanapun kemarin pemerintahan sedang galak-galaknya melakukan pembangunan infrastruktur dan itu memerlukan tenaga kerja asing katanya seperti itu. Sehingga ya karena kepentingan nasional, kepentingan pemerintah gitu ya untuk bisa menggeber pembangunan infrastruktur ini, memasukkan tenaga asing itu dan ini kewenangan pemerintah pusat langsung, sementara pemerintah daerah tidak bisa menahan. Ini juga jadi banyak daerah yang menjerit karena itu kebijakan-kebijakan yang ini yang tidak sinkron juga dengan pemerintah pusat dan daerah yang seharusnya memang bisa. Ini disayangkan karena tidak ada komunikasi gitu, atau apalagi katanya ini ada informasi yang simpang siur ya terkait status tenaga kerja asing ini, apakah memang legal atau ilegal atau memang seharusnya bisa ditahan dulu kalau misalnya memang belum berangkat misalnya gitu kan, apalagi ini dari China gitu, dari Cina yang memang dari pusatnya wabah ini juga jadi sebuah kesalahan yang besar ketika ada tenaga kerja, apalagi ini harusnya dari awal dari keimigrasian itu sudah tahu gitu ya, kok bisa sampai langsung ke pusatnya di daerahnya, daerah tujuannya. Seharusnya dari awal penangkalan itu SOP-nya sudah jelas, misalnya dari imigrasi harusnya ini, apalagi kalau nggak salah sudah ada aturan, sudah ada edaran bahwa orang asing dari China khususnya itu dilarang masuk, tapi ini bisa masuk, ini berarti kan harusnya diusut nih apakah memang ada penyimpangan di sana sini sehingga mereka bisa masuk. Ini satu hal saja, ini sebuah contoh bahwa birokrasi kita memang kurang bagus gitu, kurang baik dalam melakukan penanganan, padahal sudah seharusnya otomatis gitu ya. Jadi ketika ada TKI yang masuk, tenaga kerja asing yang masuk, apalagi dari Cina yang memang adalah sebuah pusatnya wabah, harusnya imigrasi mau melakukan inisiatif gitu, bukan kemudian ikut karena ini mungkin ada desakan, kita nggak tahu ya. Tapi intinya harusnya kalau misalnya menjalankan tugas dengan benar harusnya tidak bisa terjadi, tidak harus terjadi gitu. Oke, baik, dan sekarang juga pemerintah sudah menggalakkan pembatasan sosial berskala besar ya Pak Mukhlison. Setelah berkaca kepada beberapa negara yang langsung memutuskan lockdown, mungkin seperti India yang dekat dengan Indonesia secara demografi, mereka aparat melakukan kekerasan dengan cara memukul warga-warganya yang keluar rumah. Apakah memang masyarakat di Indonesia sendiri ya dari Aceh sampai ke Papua, dari Sabang sampai Merauke itu apakah memang kurang mendapatkan informasi mengenai penyakit yang menularnya melalui droplet ini? Ya, saya kira juga kalau dari sisi apakah masyarakatnya memang kurang ikut atau kurang mengindahkan gitu ya. Saya kira juga ada banyak penyebab kalau kita ingin tutup. Ya itu tadi masalah soal dia harus bekerja di luar sebagai sektor informal, dia harus ke jalan menawarkan produknya atau jasanya. Saya kira ya wajar kalau mungkin masyarakat tidak bisa mengindahkan anjuran pemerintah agar tetap di luar. Nah ini tadi juga saya sudah sebutkan perlu ada kebijakan yang jelas dan cepat gitu. Apakah mereka akan dikasih insentif atau dikasih jaminan sosial, kita terserah pemerintah. Adanya duit berapa ya kalau bisa dihitung berapa, kemudian siapa yang mendaftar, siapa cepat dapat gitu misalnya. Ya seadil-adilnya kalau kebijakan itu kalau bisa dilakukan. Tapi intinya saya kira kalau masyarakat apakah kurang sosialisasi, sekarang udah zamannya digital informasi gitu ya, informasi yang bisa didapatkan dengan cepat. Masyarakat juga sudah tahu, saya kira di televisi, di radio, semua pembahasan, semua orang pasti ngobrolnya soal COVID-19 gitu.
Tapi apakah mereka kenapa tidak mengindahkan, ya itu tadi karena kebutuhan, karena desakan gitu kan. Saya kira kalau memang ada jaminan misalnya pemerintah kemudian melockdown, kemudian ini salah satu contoh saja, kalau memang tidak melakukan itu ya apa sih yang kalau misalnya memang tidak dilakukan, kalau jaminannya apa masyarakat, apalagi misalnya teman-teman Gojek transportasi yang memang nggak bisa meninggalkan gitu ya pekerjaannya karena dia juga harus pindah tempat dan ini kan nggak bisa mereka di lockdown juga gitu. Nah ini juga seharusnya jadi perhatian begitu. Oke, baik pemirsa Gatra TV, semakin menarik berbincang dengan Pak Mukhlisan, tapi Gatra Insight harus terasa sejenak.